Kiprah Indonesia RRI Malang. Salam. Inilah Kiprah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami, tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia yang pastinya memberikan satu pencerahan ataupun wawasan kepada Anda ya tentang materi-materi yang bisa juga ini menjadikan inspirasi ataupun juga solusi bagi Anda. Nah, seperti biasa di Kiprah Indonesia kami menghadirkan narasumber yang memang ahli, saya katakan ahli di bidangnya supaya kita tahu bagaimana cara mengatasi satu permasalahan yang ada dalam hidup kita ya. Nah, kali ini kita akan memberikan satu wawasan kepada Anda tentang kekerasan seksual. Nah, ini sebetulnya sudah ada undang-undangnya dan barangkali belum semua masyarakat tahu tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal tentang undang-undang ini dan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi pengenalan kekerasan seksual berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewi Ayu Rahayu SHMH dari Universitas Merdeka Malang ya. Saya akan menyapa dulu Ibu Dewi Ayu Rahayu SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi, sudah bergabung dengan kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Bu Dewi. Suara saya jelas ya Bu? Iya, lumayan tapi agak kurang besar, tapi sudah terdengar. Mungkin Soalnya nanti suaranya Ibu di saya juga nggak jelas. Oh gitu. betul, masih kurang jelas, masih kecil ya? Kayak agak ini. Iya, jadi suaranya katanya kurang jelas punya saya, jadi punya Bu Dewi juga sebetulnya kurang besar sih ya. Nanti tolong di ini kan ya, sambil dibenahi ya. Ya. Baik, sambil dibenahi kita ngobrol tentang pengenalan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini Bu Dewi sudah mengenalkan kepada siapa ini Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Yuni dan RRI sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi topik ini itu adalah hasil saya melakukan pengabdian di Kecamatan Wonokerto, Desa Bantul, yakni dengan mitranya itu adalah PKH. PKH itu adalah program keluarga harapan di bawah Kementerian Sosial. Jadi panjangannya dari Dinas Sosial Kabupaten Malang, yang mana setiap desa atau kecamatan terus ini di perpanjangan juga itu PKH. Itu adalah membawai masyarakat yang menerima manfaat. Dalam hal ini adalah masyarakat yang dalam kategori miskin gitu ya Bu ya, yang manfaat seperti KIS atau KIP itu di bawah PKH. Jadi dengan adanya PKH ini, mereka setiap bulannya itu adalah dilakukan pendidikan. Jadi siapa yang menerima manfaat itu harus ini dilakukan pelatihan atau pendidikan sebagai konsekuensi dari menerima manfaat tadi itu. Di sana banyak ya Bu ya keluarga PKH tadi ya. Kalau banyak atau tidaknya saya kurang tahu ya Bu ya datanya. Nah, masalahnya kayak kemarin itu saya waktu di PKH itu satu kecamatan, tapi saya ada di
satu RT misal begitu. Nah, satu RT itu dikelompokkan berapa orang gitu. Nah, itu kita datangi. Jadi setiap bulannya mereka ada pelatihan atau mungkin pendidikan semacam ini, karena sendiri itu ada bidang perempuan, bidang ekonomi, atau bidang-bidang yang lain. Nah, itu setiap RT-nya, setiap bulannya itu ada program mana yang dilaksanakan rumah, kayak semacam ini. Nah, saya masuklah di situ. Tapi kok terpikir ingin mensosialisasikan ataupun memberikan wawasan tentang undang-undang kekerasan seksual ini, gimana ceritanya nih Bu Dewi? Cerita dulu nih. Oke. Awal mulanya, jadi sebelum saya ambil topik kekerasan seksual, sebelum pengabdian saya yang ini, itu sebelumnya sudah melakukan pengabdian, tapi di bidang ekonomi. Jadi kan kita tim ya Bu ya. Nah, saya sebagai anggota, teman saya sebagai ketua, waktu itu bikin masalah gimana pembuatan akun Shopee dan sebagainya itu. Nah, itu. Nah, ketika itu saya ngobrol dengan pengurus PKH-nya, jadi semacam kita ngobrol apa sih yang paling dibutuhkan di sini gitu kan, kalau masalah hukumnya gimana, karena kan kebetulan dari basic keilmuan gitu ya Bu ya, jadi saya tanya ada nggak permasalahan gitu, terus masalah pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Nah, pengurusnya mengatakan bahwa di sini ada satu keluarga yang secara pendidikan anaknya dieksploitasi dan gitu, terus ada lagi yang masalah kekerasan seksual, tapi enggak disebutkan siapanya gitu. Nah, dari situlah waktu itu dari hasil ngobrol itu juga Indonesia sedang mengalami masalah rancangan undang-undang, jadi gitu kan, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya dengan teman saya, karena kita tim, kenapa nggak kita angkat ini gitu, kita survei masyarakat itu tahu nggak tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual itu seperti apa gitu. Nah, itu akhirnya berangkat dari sana tadi itu, yang mana ada satu kekerasan seksual yang tapi tidak tersentuh oleh hukum, karena masyarakatnya pun juga tidak berani membantu korban dan sebagainya itu. Nah, itulah kita angkat topik itu. Selain memang isu secara nasional, itu memang tentang kekerasan seksual juga luar biasa gitu. Jadi di sini jelas ya kalau masyarakat itu kenapa tidak berani melaporkan, karena tidak paham dari sisi hukumnya begitu ya, Bu Dewi ya. Makanya memang ini perlu sekali disosialisasikan ke masyarakat bahwa sebetulnya jangan takut melaporkan begitu ya, Bu Dewi. Ya, selain jangan takut, sebenarnya juga sebagai upaya preventif gitu ya Bu ya. Kan penerima manfaatnya itu kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Mungkin bisa apa yang sampai saya sampaikan kepada ibunya itu, ibunya bisa juga men-share pada anaknya sebagai upaya pencegahan agar nggak terjadi apa yang tidak kita inginkan itu gitu. Nah, kalau begitu kan berarti tidak hanya orang tua yang harus tahu, tapi anak-anaknya juga, terutama para remaja putri yang pada umumnya mungkin banyak yang mengalami kekerasan seksual ini ya, Bu Dewi ya. Iya. Jadi poin-poinnya dulu, Bu Dewi, yang dimaksud kekerasan seksual ini apa begitu poinnya dulu, supaya kita pahami dulu begitu ya. Oke. Jadi kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan adanya hasrat seksual tanpa persetujuan orang lain. Jadi mungkin kalau di hukum pidana itu salah satu unsurnya ya. Tapi kebetulan saya sebenarnya bukan expert, saya bukan di pidana gitu. Tapi ini adalah salah satu unsur dia masuk ke definisi kekerasan seksual. Jadi adanya pemaksaan secara sengaja, hasrat seksual
tanpa persetujuan orang lain, dalam hal ini itu adalah korban, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial maupun budaya. Itu kalau pengertian secara literalnya. Kalau lihat definisi itu bisa jadi ini adalah seperti perkosaan begitu ya, atau pemerkosaan begitu ya. Karena betul. Secara paksa ya, di sini ada secara paksa. Tapi barangkali yang namanya kekerasan seksual itu tidak hanya itu ya, Bu Dewi. Kalau bentuknya memang tidak hanya pemerkosaan, tapi pemerkosaan itu memang masuk ke salah satu bentuknya. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang 12 tahun 2022, jadi undang-undang ini belum lama, itu ada kurang lebih ada 15 bentuk, yang mana ada sodomi, pemerkosaan, pelecehan seksual, incest itu ini ya, hubungan badan yang masih sedarah gitu ya. Mungkin mohon maaf, bapak sama anak atau kakak sama adik, kurang lebih seperti itu. Lalu intimidasi seksual, ada eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual. Jadi penyiksaan seksual itu kan semacam bahasanya mungkin festis itu kali ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bergairah kalau disiksa terlebih dahulu. Nah, terus penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, terus praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, dan pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Jadi kurang lebih itu bentuk kekerasan seksual di dalam undang-undang ini. Begitu Bu Yuni. Iya, tadi ada aborsi, itu termasuk kekerasan seksual? Pemaksaan. Oh, pemaksaan aborsi. Ya, jadi kalau kehendak beberapa pihak, misal si yang mengandung sama mungkin prianya itu berkenan, ada meeting of mind atau kehendak bersama, maka itu tidak bisa masuk ke pemaksaan. Tapi kalau si ceweknya nggak mau menggugurkan, tapi cowoknya memaksa, nah itu masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Iya. Nah, banyak ternyata ya jenisnya ya. Kalau diurai satu-satu sepertinya waktunya tidak cukup ini ya. Karena banyak sekali. Hanya yang jelas gambarannya itu ya, ada, jadi kekerasan seksual itu tidak hanya pemerkosaan saja begitu ya. Dari jenisnya ini berdasarkan undang-undang itu ya Bu Dewi ya. Ya benar. Ya. Jadi Bu Dewi waktu memberikan sosialisasi di mana? Desa mana? Desa Wonokerto itu yang disosialisasikannya itu seputar apanya Bu Dewi? Maksudnya gini, tentang undang-undangnya atau tentang korban gitu? Bagaimana kita harus melakukan ketika kita menjadi korban begitu? Apa yang harus kita lakukan begitu? Oke, jadi kalau misal nih ternyata di sana ada kejadian nih. Nah, itu yang saya sampaikan kepada penerima waktu itu atau penerima PKH yang hadir, itu adalah kalau kita misal korban itu ketakutan untuk mau kemana atau kebingungan, saran saya pertama adalah bilang aja sama pengurus PKH-nya gitu kan. Jadi kalau kita nggak berani ini, kalau nggak tahu, misalkan harusnya kalau di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 ini itu ada yang namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, yang ada di bawah dinas gitu ya, di bawah pemerintahan kabupaten gitu. Tapi kalau misal karena ya di bawah masyarakat desa itu kan
masih belum paham harus kemana gitu kan, sudah panik terlebih dahulu kalau itu misal terjadi sama keluarganya, itu saran saya awal itu bilang aja sama pengurus PKH-nya, di situ ada bagian perempuan, biar mereka yang mengantarkan mungkin ke UPTD PPA gitu. Atau mungkin ke kepolisian juga, karena di bagian polisi itu polsek misal gitu, itu juga ada unit bagian perempuannya. Kalau itu yang terjadi pada perempuan, masalahnya kan tindak pidana kekerasan seksual itu, saya disclaimer terlebih dahulu ya, harusnya di awal. Itu korbannya nggak hanya perempuan, tapi bisa juga gitu. Kalau misalnya yang terjadi sama perempuan, ya bisa ke UPTD PPA gitu. Jadi ya mungkin masyarakat selama ini tidak tahu harus kemana mengadunya ya ketika terjadi kekerasan seksual, dan barangkali masyarakat juga tidak tahu poin yang masuk kategori kekerasan seksual ini apa sih gitu, sehingga mereka ada rasa-rasa takut juga untuk melaporkan, jangan-jangan ini tidak masuk kategori kekerasan seksual begitu. Benar. Iya Bu, jadi itulah makanya yang menjadi motivasi saya dengan tim itu untuk mengenalkan undang-undang ini. Itu masuk enggak? Masalahnya kan kalau di dalam bentuk kekerasan seksual yang telah saya sebutkan tadi itu ada yang namanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu lebih ringan daripada kekerasan seksual. Jadi lebih bagian dari kekerasan seksual di dalam undang-undang ini. Nah, pelecehan seksual sendiri itu dibagi menjadi dua, fisik dan non fisik. Misal mungkin orang nggak paham kalau sebenarnya dia dilecehkan, seperti yang disampaikan Yuni tadi itu, bahwa misal apa nih, menyentuh bagian tubuh yang membuat seseorang nggak nyaman, itu juga masuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, orang masyarakat biasanya kalau dicolek gitu ya, colekan itu kan nggak nyaman, tapi nggak sadar kalau sedang dilecehkan. Nah, mungkin kalau lebih seperti itu, atau catcalling gitu. Catcalling itu siulan gitu ya. Ketika seseorang jalan di trotoar, terus ada seseorang yang naik kendaraan, terus disiulin gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam pelecehan. Tapi permasalahannya adalah kita atau masyarakat umumnya tidak paham bahwa itu adalah bentuk dari pelecehan seksual gitu. Padahal itu artinya menyentuh bagian tubuh itu, tubuh yang manapun itu, ketika si orang yang disentuhnya itu tidak nyaman, itu sudah termasuk pelecehan seksual ya. Ya, apalagi kalau ditargetkan pada organ seksual korban gitu. Nah, itu malah lebih ini kan, lebih lebih jelas masuk ke dalam pelecehan seksual, apalagi yang dicolek nggak nyaman gitu. Barangkali ada pemikiran bagi si korban, mungkin dia takut diancam gitu ya ketika melaporkan. Ya, itu pasti Bu. Kalau tidak melaporkan, takut diancam dan sebagainya, itu pasti. Ada data, saya boleh ya nyebut data ya. Pada tahun 2020 ini tinggi-tingginya kekerasan seksual, data yang saya peroleh dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, itu ada sekitar 7.191 kekerasan seksual. Itu kan wow, luar biasa gitu kan Bu, kalau kekerasan seksual. Nah, 57% itu tidak ada penyelesaian. Jadi ya, salah satunya ada ketakutan, ada misal 39%-nya itu pelaku melakukan ganti rugi. Jadi dengan uang. Padahal gitu ya. Ya, padahal kalau misal nih seseorang dilecehkan atau mungkin dilakukan kekerasan seksual, kan nggak bisa diganti dengan materi gitu kan. Harusnya. Nah itu. Terus ada lagi 23% secara damai. Jadi dari 100%, 7.000 kasus pada tahun 2020 itu hanya 19% yang terjerat atau tersentuh oleh hukum. Agak gimana ya ketika baca itu, kayak wow gitu, kayak
Ya, ya itu mungkin karena adanya ketakutan tadi barangkali ya, ketakutan karena ada ancaman dari si pelaku ketika akan diselesaikan secara hukum, sehingga mungkin si korban juga tidak punya pelindung. Karena tidak punya pelindung, akhirnya dia tidak berani, begitu ya. Ya, padahal undang-undang itu mengakomodasi, melindungi ya Bu ya. Ada undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban. Jadi sebenarnya kalau memang korban ini ada terjadi kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, undang-undang melindungi itu. Tapi kan ya kembali lagi, tidak semua masyarakat paham atau mengenal hal ini gitu. Jadi yang menyebabkan mereka tidak berani berbicara atau melapor gitu. Iya. Jadi isi undang-undang itu apa ini, Bu Dewi? Apakah di situ ada pasal yang mengatakan bahwa si pelapor ini akan mendapat perlindungan? Jadi kalau isi undang-undang ini selain bentuk-bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, ataupun tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, itu pasti mengatur tentang sanksinya gitu. Jadi dari pasal 5 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu sudah menyebutkan terkait dengan sanksi apabila terjadi kekerasan seksual begitu. Nah, untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual, setidaknya kan kalau secara hukum ini harus ada saksi ya, Bu Dewi ya? Benar, Bu. Nah, bagaimana kita mencari saksinya, sementara mungkin kalau yang namanya tidak hanya kekerasan seksual saja sih, pasti dilakukan di satu tempat yang tidak ada orang lain maksudnya. Gimana cara mencari saksinya ini, Bu? Ini yang mungkin menyebabkan orang tidak melaporkan juga ya, Bu ya. Karena untuk melapor, untuk menjerat korban itu perlukan yang namanya saksi, terus alat bukti gitu-gitu kan. Pelecehan disentuh, nggak nyaman, dicolek atau dilakukan yang lebih dari itu nggak ada alat buktinya gitu. Nah, karena kejadiannya adalah spontan gitu, terus nggak direkam dan sebagainya gitu kan. Ya ini bisa tetap dilaporkan, nanti akan didampingi oleh unit tersebut. Jadi kalau terjadi kan akan ada ditanya gitu. Kalau mereka trauma juga akan didampingi oleh psikologis. Jadi dari hasil percakapan yang dilaporkan ke unit UPTD PPA tadi itu bisa jadi bukti awal untuk melakukan pelaporan gitu. Ya. Ada lagi satu pemikiran, barangkali korban takut melapor karena bisa jadi si pelaku ini lebih cerdik untuk berkelit ya. Untuk membela diri, bisa jadi ya tidak jarang lah banyak pelaku yang mengatakan bahwa sebetulnya itu suka sama suka gitu. Itu yang jadi senjata ini. Gimana nih, Bu? Memang belakangan gitu ya, Bu ya. Terkait dengan kasus ini tuh sebenarnya banyak banget, apalagi kasus-kasus besar gitu yang sampai bukan sekedar pelecehan seksual tapi sudah masuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Nah, itu sudah ada bukti pun pelaku itu masih berkelit bahwa ini adalah kemauan bersama gitu. Ada pemerkosaan di situ karena saling suka gitu. Nah, itu nanti biar kita jelaskan aja kepada, bisa kalau sudah tahap penyidikan itu kita bilang aja sama penyidiknya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya. Nanti dari situlah akan dicari di sidik itu kan
ditanya-tanya dan sebagainya itu oleh kepolisian dan sebagainya. Nah, nanti mereka yang akan mencari buktinya apa benar atau enggak. Sedangkan pelakunya pun juga nanti akan dilakukan yang hal sama gitu. Jadi kalau misal memang sampai terjadi, jangan takut untuk ngomong gitu ya. Jangan takut untuk lapor. Gitu. Untuk orang tua barangkali tidak berani melaporkan karena ini dianggap aib gitu ya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada masyarakat yang berpikir sudahlah seperti yang Bu Dewi katakan tadi, damai dengan diganti dengan ganti rugi dengan uang begitu ya. Apakah ya miris juga sih ya kalau seperti itu, karena ini juga berkaitan dengan harga diri begitu ya, dengan menasib kedepannya si korban juga seperti apa gitu. Nah, di situ ada disebutkan nasib korban untuk masa depannya. Gimana Bu, diulang, agak putus-putus nih, mohon maaf. Ya, untuk perlindungan si korban ini kan juga harus dipertimbangkan masa depannya ya. Masa depan si korban. Adakah secara hukum itu masa depan si korban juga dilindungi? Perlindungan ya Bu ya? Ya. Perlindungan korban. Jadi undang-undang sudah mengakomodasi di bawah perlindungan saksi dan korban. Jadi kalau takut ada ancaman dan sebagainya, itu undang-undang sudah mengakomodasi itu gitu. Bisa akan dilindungi berdasarkan undang-undang saksi dan korban itu. Jadi intinya adalah lapor aja dulu gitu. Tapi untuk lapor pun itu juga nggak banyak orang yang memiliki keberanian dari si korbannya itu sendiri, dan juga dari keluarga seperti yang Bu Yuni tadi sampaikan bahwa ini adalah aib gitu. Dengan adanya ganti kerugian secara materi ataupun cukup dinikahkan aja gitu. Padahal dampak dari kalau ini terjadi itu traumanya bisa berkepanjangan, apalagi korban yang dilakukan kekerasan seksual malah dinikahkan sama pelaku, itu kan malah ini ya Bu ya, bikin trauma atau semakin. Jadi makanya daripada ganti rugi dan sebagainya itu, orang tua kalau memang tahu anaknya dilecehkan atau kok sebagai korban dari kekerasan seksual, jangan dianggap bahwa ini adalah aib gitu, karena mental anaknya itu yang utama gitu. Jadi laporkan, terus dampingi, karena harus ada pendampingan dari keluarga gitu, karena berkaitan dengan trauma tadi itu juga. Begitupun mungkin dari psikolog gitu untuk menyembuhkan traumanya dia gitu. Itu sebetulnya ada sisi keuntungannya kalau mau melaporkan ya Bu ya, karena nanti seperti Bu Dewi katakan tadi ada pendampingan si korban supaya tidak trauma begitu ya, daripada dianggap aib kemudian diajak damai begitu. Orang tuanya, kasihan si korban sebetulnya ya. Iya Bu. Tapi kalau misalkan ini orang tua memilih damai begitu ya. Memilih apa Bu? Memilih damai. Orang tua misalkan memilih damai, sudahlah dinikahkan saja begitu ya. Ini secara hukum apakah memang tetap harus diproses? Kalau memilih damai, ya hukum enggak. Ya seharusnya hukum itu harus menjangkau gitu ya, harus menyelesaikan secara hukum, karena jelas-jelas di situ ada kekerasan ataupun pelecehan. Tapi kalau keluarga mau damai ya gimana gitu Bu. Biasanya juga harusnya ada proaktif, misal dari LSM atau Komnas, perempuan dan sebagainya, untuk menjangkau hal ini, jangan sampai itu damai gitu, karena ya
apa namanya, korban yang udah dilakukan kekerasan seksual maupun pelecehan itu kan dampaknya luar biasa gitu. Kalau dengan damai itu juga menurut saya nggak menyelesaikan masalah gitu, nggak akan memberikan efek jerah, dan selain itu akan menimbulkan banyak kasus yang sama dalam hal ini. Orang-orang, alah nanti kalau aku melakukan itu damai kan bisa gitu loh. Gitu kan. Jadi ya kalau bisa keluarga mendukung gitu kalau ada hal ini terjadi. Tapi kalau bisa ya harapan saya kasus ini tidak semakin meningkat gitu. Ibaratnya kan seperti biasanya ketika orang melakukan kesalahan kan ya meminta maaf gitu ya. Maaf ya maaf, tapi hukum tetap harus berjalan begitu ya. Iya, jadi kan ini Bu, kekerasan seksual itu nggak hanya secara online juga bisa gitu. Ketika pandemi, penduduk Indonesia itu 202,6 juta, terjadinya kekerasan seksual itu 73% loh berbasis online. Kan kekerasan seksual ini artinya luar biasa sekali gitu. Nggak ada apa ya, tidak terjerat oleh hukum, ya kasusnya akan semakin meningkat. Terus kalau nggak dijerat juga, yang nggak berani ngomong juga semakin banyak. Dengan undang-undang TPKS ini aja itu udah memberikan salah satu dampak positifnya ya, itu sudah berani yang banyak speak up, sudah berani yang banyak dan berani untuk melapor gitu. Nah, Bu Dewi tadi mengatakan kekerasan seksual juga bisa secara online. Ya. Nah itu gambarannya seperti apa ya? Kan tidak ada, artinya tidak ada yang disentuh begitu ya, secara langsung. Bisa pelecehan secara online. Pelecehan secara online itu menunjukkan apa ya, organ gitu ya, organ seksual atau apa dan sebagainya. Itu juga ini pasti kan membuat yang penerima kan juga nggak nyaman gitu. Oh ya, jadi apa namanya, dengan apalagi dengan ancaman begitu ya Bu Dewi. Ya, mungkin si pelaku mengatakan bahwa ini akan disebarkan begitu ya, dan itu memang sudah ada undang-undangnya ya Bu Dewi ya. Itu yang ya pandemi itu meningkat sekali gitu, jadi ancaman dan sebagainya, terus kekerasannya jadinya melalui online gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan gitu. Kalau itu nggak diproses juga ya agak bingung. Baca data ini dari 202 juta gitu, 73% kasusnya gitu. Berapa? 73% dari jumlah penduduk Indonesia. 202 juta penduduk Indonesia, kasusnya 73%. Ya, benar. Nggak sedikit ya. Bingung juga saya jadinya. Nggak tahu. Dan gimana gitu loh. Iya. Ya, bukan prihatin lagi, ini sudah mengerikan ya. Ya. Dan pada umumnya secara online. Benar. Ya. Kalau secara online, cara pelaporannya mungkin lebih mudah ya, karena ada bukti ininya ya. Bukti ini ya, bukti pelaporan. Kalau secara online mungkin lebih mudah ya Bu ya, kalau menurut saya, daripada pelecehan yang kita bukan cuma sih misal dicolek gitu ya. Tadi ya kembali yang ke tadi, itu susah untuk membuktikan dan sebagainya. Kalau berbasis online malah bisa di screenshot dan sebagainya. Yang penting syaratnya berani ngomong. Kalau nggak berani ngomong, walaupun ada bukti lengkap juga nggak akan terjerat. Kita nggak tahu gitu kan, karena yaitu deliknya adalah delik aduan. Kalau seseorang nggak mengadu, kita nggak tahu bahwa ada korban di situ. Gitu. Iya. Tapi yang repotnya kan saksinya ini ya. Saksi itu memang harus 2, Bu Dewi?
Ya, saksi harus 2 karena asasnya satu saksi itu bukan saksi gitu, Bu. Jadi harus 2 Hmm. gitu. Jadi kalau nggak 2 nggak bisa gitu. Mhm. Jadi mungkin sekarang permasalahannya kenapa banyak korban yang tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual ini karena faktornya satu mungkin saksi ya. Saksinya ya pasti susah ya, sulit mencari saksi. Kemudian Iya, mungkin orang tua menganggap aib begitu. Kemudian iya, juga takut dengan ancaman gitu dari pelaku. Kan banyak juga ya tidak sedikit lah pelaku ketika setelah melakukan kekerasan seksual kemudian mengancam, apalagi yang jadi korban tuh keluarga-keluarga terdekatnya ya. iya benar. Hmm. Kan pelaku juga bisa keluarga terdekat loh, Bu. Jadi Mhm. di Indonesia pelaku itu bukan orang lain, malah orang terdekat gitu loh. Mhm. Kebanyakan itu Mhm. jadinya mungkin kasus ini nggak tersentuh itu Mhm. malah karena dari sekian banyak kasus itu pelakunya adalah orang terdekat. Jadi Mhm. yang tidak tersentuh oleh hukum gitu, Mhm. yang nggak sampai ngomong, apa nggak sampai ke blow up di media ataupun sampai ada pelaporan. Mhm. Apalagi kalau pelakunya korbannya itu anak-anak ya. Ini Iya, kan sulit anak-anak itu untuk dimintai keterangan juga gampang-gampang susah ya. ya, makanya kalau anak-anak di hukum pidana Indonesia itu harus ada pendampingan gitu. Jadi Hmm. tidak boleh dibiarkan sendiri Mm-mm. dan begitupun suasananya harus dibuat nyaman. Jadi tidak boleh mencekam. Jadi kalau misal sampai ada kejadian sama anak itu Mm. benar-benar perlakuannya berbeda kalau dengan korbannya itu orang dewasa gitu. Dewasa juga korban juga ada pendampingan dan sebagainya. Tapi kalau anak itu memang dalam kasus pidana lain pun juga harus benar-benar membuat si anak ini nyaman. Jangan sampai dengan melihat kayak penyidiknya udah takut gitu kan. Mhm. Pasti kan anak-anak seperti itu gitu. Jadi Mhm. harus dibuat senyaman mungkin gitu. Mhm. Nah, untuk sanksi bagi pelaku, ini eh hukuman yang paling berat apa ini Bu Dewi? Paling berat, jadi kalau sanksi itu Mm-mm. tergantung dengan ininya, apa namanya, kasus atau bentuk dari Mm-mm. Kekerasan seksualnya. kekerasannya itu apa gitu. Mm-mm. Karena bentuk kekerasan itu juga akan berpengaruh sama dengan sanksinya. Misal nih, Mm-mm. kalau di dalam pasal 5 Mm-mm. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, Mm-mm. misal setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi. Nah, itu dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana paling lama 9 bulan dan 10 juta. Itu 9 bulan karena pelecehan. Jadi tergantung sama ininya. Ada yang 4 tahun kalau itu perbuatan secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan keinginan seksual. Nah, itu hukumannya 4 tahun. Tapi yang paling lama di sini itu ada 12 tahun sebagaimana di dalam pasal 6C. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, itu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan dendanya 300 juta. Jadi terkait sanksi itu tergantung tindak pidananya apa, bentuknya seperti apa. Terus misal seperti yang saya sebutkan di dalam pasal 6C, misal ada kedudukan yang lebih tinggi atau kedudukan kewenangan gitu. Nah, itu karena akhirnya menyebabkan si korban ini tidak berkutik karena kuasanya si pelaku dan sebagainya, itu 12 tahun. Jadi tergantung
bentuk kekerasannya apa, unsurnya apa, jadi itu harus terpenuhi semua, maka dia bisa dikenakan pasal tersebut. Gitu. Paling berat 12 tahun ya? Paling lama ya? Iya, bahkan kan yang terakhir ya Bu ya, ini yang sudah apa nih, udah ada putusan itu kan sudah sampai hukuman mati kan, yang itu kan. Iya. Ya, itu seperti itu. Jadi tergantung apa bentuknya dan caranya seperti apa gitu kan. Kayak di Bandung itu kan memiliki kedudukan kan, makanya korban berani karena gurunya atau gimana gitu. Ya, untuk kekerasan seksual ini tadi Bu Dewi kalau tidak salah saya dengar ada non fisik ya. Itu maksudnya non fisik itu seperti apa? Kalau non fisik masuk ke dalam pelecehan tadi itu Bu, yang semacam catcalling tadi itu, siulan dan sebagainya itu masuk ke dalam non fisik. Misal kalau online memfoto gitu kan, men-share itu juga non fisik, tapi kan sudah masuk ke dalam pelecehan gitu kan. Yang menerima juga tidak nyaman begitu. Kalau dengan kata-kata secara kata-kata gitu, secara verbal gitu ya. Tadi kan bukan fisik ya. Ya. Itu benar. Bisa ada juga undang-undangnya ya. Sanksinya. Iya ada. Jadi baik fisik maupun non fisik, Undang-Undang TPKS sudah mengatur sanksinya masing-masing gitu Bu. Maksud saya untuk kategori non fisiknya ini selain tadi siulan, kemudian secara melalui virtual barangkali begitu ya, atau dengan verbal. Ya, main mata itu juga bisa. Oh gitu, main mata. Ya, ucapan bernuansa seksual gitu itu juga bisa. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang juga ya? Sudah ada. Undang-undang TPKS. Jadi makanya sebelum undang-undang disahkan ini kan memang berbagai polemik ya. Pro kontra itu sudah pasti. Jadi saya tidak di situnya, tapi dengan keberadaan undang-undang TPKS ini jadinya lebih lengkap karena sebelumnya tidak pernah diatur selengkap ini di dalam undang-undang yang lain. Gitu. Iya. Nah, waktu kita sedikit lagi nih. Mungkin ada yang perlu kita tekankan kepada masyarakat ini ya, Bu Dewi, bahwa kita jangan takut untuk melaporkan ketika kita terutama jadi korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Tadi banyak jenisnya, ada eksploitasi seksual begitu ya. Ya, betul. Sedikit Bu Dewi, eksploitasi seksual ini bisa dijelaskan? Eksploitasi seksual ini kurang lebih hampir sama dengan penyiksaan sih Bu. Ada hal-hal yang dilakukan ketika melakukan seksual. Jadi dengan apa ya Bu ya, dengan dilakukan semacam secara paksaan juga ya. Secara BDSM itu loh, apa sih yang seperti itu gitu. Iya, yang jelas ada pemaksaan di sana ya. Ya. Jadi eksploitasi, terus penyiksaan, penghukuman tidak manusiawi itu sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi hal-hal yang membuat seseorang bergairah apabila ketika melakukan seksual itu dengan cara seperti apa gitu. Nah, untuk kita ya memberikan wawasan kepada masyarakat ya, bahwa ketika kita jadi korban janganlah takut gitu. Kemudian kita laporkan, tetapi mereka mungkin tidak tahu harus kemana dulu melaporkannya. Apakah harus langsung ke polisi, apa ke prosesnya? Ya, bisa ada dua hal ya. Nih bisa ke unit pelaksana Patmis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak apabila yang melakukan yang menjadi korban itu adalah perempuan. Itu ada di setiap dinas di pemerintahan tersebut, dinas sosial terkait dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, atau bisa langsung ke Polsek atau Polres di sekitar karena ada yang berkaitan dengan hal-hal tersebut juga. Kalau ia mengalami
atau korbannya itu adalah perempuan, juga ada unit perempuannya gitu. Tapi kalau korbannya pria, ya bisa langsung dilaporkan gitu. Harus didampingi oleh tokoh masyarakat setempat? Didampingi itu lebih baik. Jadi masalahnya kalau masyarakat setempat kebingungan kemana, kalau memang di situ ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal ini, bisa minta pertolongan di situ, biar didampingi, atau mungkin kalau ini bisa ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang diketahui di sekitar lingkungan, itu bisa minta tolong di situ agar didampingi kalau kasus atau hal seperti ini itu terjadi. Tidak disertai dengan pembuktian dulu ya? Lapor dulu aja, karena nggak semua hal seperti kalau memang mengalami pelecehan dan sebagainya mereka memiliki bukti, tapi trauma sudah terjadi gitu. Jadi biar nanti tim dari lembaga bantuan itu yang gimana ininya gitu, yang mencari bantuan memberikan bantuan untuk mencari buktinya apa yang mungkin bisa dari saksi ahli kalau memang itu terjadi, atau saksi dari tim psikologinya, itu kan bisa dijadikan bukti awal gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pencerahannya. Terakhir barangkali ada pesan pada masyarakat seperti apa supaya tidak takut dengan ketika menjadi korban ini. Oke, jadi kalau misal memang di sekitar kita, di lingkungan kita itu ada kejadian seperti hal ini, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melapor gitu. Kalau memang tidak tahu, carilah unit-unit di sekitar kita, atau mungkin minta tolong tetangga, itu paling sederhananya, biar dibantu untuk mencari unit perlindungan perempuan ataupun mungkin LBH yang bisa melapor pada kepolisian gitu, atau polsek atau polres di sekitar situ. Jadi agar kasus seperti ini itu tidak semakin meningkat, semakin berkurang, dan keluarga kita itu juga terlindungi dari hal-hal seperti ini. Tapi yang paling penting kita harus mawas diri, memberikan perlindungan pada keluarga, jangan sampai ini terjadi. Kalau memiliki anak perempuan maupun laki-laki, sedini mungkin kita sudah mengenalkan terkait dengan hal ini, dan apabila itu ada di publik, anak itu juga bisa melakukan pencegahan gitu agar tidak terjadi gitu. Begitu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Bu Dewi sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan pastinya ini sangat bermanfaat sekali sehingga bisa jadi merubah pola pikir masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang hukum jadi paham, yang tadinya takut-takut untuk melaporkan jadi sekarang berani ya kalau sudah tahu seperti ini. Baik, kita akhiri obrolan kita Bu Dewi. Ya, lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan materi-materi yang lainnya yang pastinya sangat ditunggu oleh masyarakat juga. Terima kasih Bu Dewi, sukses untuk Bu Dewi. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi sajian kami Kiprah Indonesia berbicara tentang pengenalan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disampaikan oleh Ibu Dewi Ayu Rahayu SHMH dari Universitas Merdeka Malang. Sampai di sini sajian Kiprah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.